Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rosadi Sabar yang akan menjadi moderator dari kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri dengan judul materi uji C kuadrat yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Ma'ruf Hidayat, yang kedua Muhammad Imam Ihsan, dan yang ketiga itu Guprianto Sani, dan yang terakhir adalah saya. Baik, untuk materinya bisa saya serahkan kepada teman-teman yang ingin membawakan. Baik, saya akan membawakan materi yaitu pembicaraan tentang uji perbedaan yang dilakukan dengan uji T dan uji F. Berkaitan dengan data yang berkaitan dengan data-data berskala interval dalam penelitian. Seringkali kita tidak hanya memuatkan data yang berupa skala interval, kadangkala berupa data nominal, yaitu berupa data frekuensi yang bermunculan tertentu. Frekuensi data yang bermunculan sering juga menunjukkan adanya perbedaan jumlah. Contohnya, jumlah mahasiswa yang suka menonton sinetron 190 dan mahasiswa yang suka menonton berita 110. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada perbedaan secara signifikan kegemaran mahasiswa yang menonton sinetron dengan yang menonton berita? Si kuadrat digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki atau frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Dalam statistik, distribusi chi-square termasuk dalam statistik non-parametik. Distribusi non-parametik adalah distribusi di mana besaran-besaran populasi tidak diketahui. Distribusi ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik. Jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi, saya akan berikan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lanjut pada materi. Beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan distribusi sheet squad adalah ada beberapa poin, yaitu yang pertama, distribusi sheet square memiliki satu parameter yaitu derajat bebas atau dB. Yang kedua, nilai-nilai sheet square dimulai dari 0 disebut kiri, di sebelah kiri, sampai nilai-nilai positif tak terhitung disebabkan di sebelah kanan. Yang ketiga, moralitas nilai sirkuit dimulai dari sisi sebelah kanan. Dan yang terakhir yaitu luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Nah, nilai sirkuit adalah nilai kuadrat karena itu nilai sirkuit selalu positif. Bentuk distribusi sirkuit
tergantung dari derajat bebas atau DB. Dengan of freedom, pengertian pada uji uji sirkuit uji sirkuit sama dengan pengujian hipotesis yang lain, yaitu luas daerah penolakan KO atau taraf taraf nyata pengujian. Next, metode C kuadrat menggunakan data nominal. Data tersebut diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan besarnya nilai C kuadrat bukan merupakan ukuran derajat hubungan atau perbedaan. Macam-macam bentuk analisis C kuadrat. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, penaksiran standar deviasi, dan yang kedua, pengujian hipotesis standar deviasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis perbedaan beberapa proporsi atau circuit dari data multinominal. Dan yang keempat, uji hipotesis tentang ketergantungan suatu variabel terhadap variabel lain atau uji C kuadrat dari tabel konstituensi atau tabel Dewey-Kasta atau tabel silang. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis kesesuaian bentuk kurva distribusi frekuensi terhadap distribusi peluang otoritasnya atau uji sirkuit tentang goodness of fit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu ketentuan pemakaian C kuadrat, X kuadrat. Agar pengujian hipotesis dengan C kuadrat dapat digunakan dengan baik, maka hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yaitu poin pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampling C kuadrat. Poin kedua yaitu pengamatan harus bersifat independen atau unfair. Ini berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek lain. Atau satu subjek hanya satu kali digunakan dalam analisis. Yang ketiga, pengujian C kuadrat hanya dapat digunakan pada discrete, data frekuensi atau data kategori, atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Poin keempat yaitu jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Poin kelima, pada derajat kebebasan sama dengan 1, tabel 2 kali 2 tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil. Secara umum, bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terlalu kecil, kurang dari 5, sebaiknya C kuadrat tidak digunakan, karena dapat menimbulkan taksiran yang berlebih atau overestimate, sehingga banyak hipotesis yang ditolak kecuali dengan koreksi dari Yates. Next. Materi selanjutnya yaitu dalam uji C kuadrat terdapat 2 jenis frekuensi yang digunakan. Yang pertama, frekuensi observasi, observed frequency, merupakan jumlah kejadian atau data yang benar-benar diperoleh dari hasil pengamatan atau eksperimen. Sering disebut sebagai frekuensi aktual atau frekuensi yang diamati dalam tabel kontingensi. Poin kedua, frekuensi harapan, expect frekuensi, merupakan jumlah kejadian yang diharapkan berdasarkan teori atau distribusi probabilitas tertentu. Jika tidak ada hubungan antara variabel yang diuji, dihitung berdasarkan rumus, yaitu E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan data. Dalam uji C kuadrat, perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan dianalisis untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Semakin besar perbedaan antara dan semakin besar kemungkinan adanya hubungan yang signifikan.
Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Fahmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Yang pertama, sebuah dadu seimbang dilempar sekali beberapa nilai ekspektasi dari sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 muncul. Kedua, sebuah dadu seimbang dilempar sebanyak 120 kali. Berapa nilai ekspektasi dari sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, dan sisi 6 muncul. Nah, setiap kategori memiliki frekuensi ekspektasi yang sama, yaitu 1/6 dikali 120 sama dengan 20. Nah, apakah data observasi akan sama dengan data ekspektasi? Selanjutnya, apakah jika Anda melempar dadu sebanyak 120 kali, maka pasti setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Nah, coba lempar dadu sebanyak 120 kali. Catat hasilnya. Berapakah frekuensi kemunculan pada setiap sisi? Next. Nah, bisa dilihat bentuk distribusi dari C kuadrat atau X2. Nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilai X kuadrat selalu positif. Bentuk distribusi X tergantung dari dB atau derajat bebas, degree of freedom. Contohnya nilai X2 untuk dB sama dengan 5 dengan A 0,010. Bisa dilihat pada tabel keempat. 0,01, 15,0863. Next. Nah, di sini berapa nilai X kuadrat untuk dB? Yaitu 17 dengan A 0,005. Bisa dilihat pada tabel ke-5, nominalnya 35,7185. Nah, pada pengujian X kuadrat sama dengan pengujian hipotesis yang lain, yaitu luas daerah penolakan H0 atau taraf nyata pengujian. Bisa dilihat pada gambar berikut, yang dimana adalah A, luas daerah penolakan atau HO dengan tarif nyata pengujian. Next. Penggunaan uji X kuadrat, uji X kuadrat dapat digunakan untuk uji kecocokan atau uji kebaikan suai. Juga digunakan uji kebebasan dan uji beberapa porsi. Dan prinsipnya sama saja antara B dan C. Nah, selanjutnya uji kecocokan. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif H0 atau frekuensi. Setiap kategori memenuhi suatu nilai perbandingan. Dan H1 adalah kategori yang tidak memenuhi atau tidak sama perbandingan tersebut. Contohnya, next. Nah, pada pelemparan dadu 180 kali kita akan menguji keseimbangan dadu. Dadu seimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 30 kali. H0 setiap sisi muncul sebanyak 30 kali. Dan H1 adalah sisi yang muncul tidak sama 30 kali. Sebuah mesin tercampur adonan roti akan menghasilkan perbandingan antara tepung, telur, gula, coklat, dan susu. Perbandingannya itu 5:2, 1:1, dan 1. H0, perbandingan tepung banding telur, banding gula, banding susu sama dengan 5:2, 1:1, 1. Dan H1-nya perbandingan tepung, telur, gula, susu tidak sama dengan 5:2, 1:1, 1. Rumus yang digunakan X kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1, yang dimana O sub I dikurang E sub I kuadrat per E sub I, yang dimana adalah K banyaknya kategori atau sel 1 dan 2, dan O sub I frekuensi observasi untuk kategori ke I,
dan E sub I adalah frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I. Selanjutnya, perhitungannya, contoh, pelemparan dadu sebanyak 180 kali menghasilkan data sebagai berikut, yang dimana kategori, frekuensi, dan observasi. Nah, apakah dadu itu dapat dikatakan seimbang? Kita akan melakukan pengujian dengan taraf nyata, yaitu 5%. Yang pertama, H0, dadu seimbang. Apakah semua sisi akan muncul 180 per 3 sama dengan 30 kali? Atau H1, dadu tidak seimbang, ada sisi yang muncul tidak sama 30 kali. Yang kedua, uji statistik X kuadrat. Yang ketiga, nilai A sama dengan 5% atau 0,05. Next. Mungkin bisa ke atas-atas lagi sedikit. Nah, selanjutnya keempat, K sama dengan DB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Tabel X kuadrat K sama dengan DB sama dengan K kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Bisa dilihat pada tabel keempat. 0,05 menunjukkan 11,0705, yang dimana DB sama dengan 5A 0,05 menunjukkan X kuadrat tabel 11,0705. Selanjutnya adalah wilayah kritis, di mana penolakan HO 0 jika X kuadrat hitung lebih lebih ke lebih kecil dari X kuadrat tabel DB A. X kuadrat hitung lebih besar dari 11, lebih kecil dari 11,0705. Perhitungan X kuadrat, di mana X kuadrat sigma K I sama dengan 1 atau O sub I dikurang E sub I kuadrat per E sub I. Nah, gunakan tabel seperti ini agar pengerjaannya lebih sistematik. Nah, bisa dilihat sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5. Bisa kita lihat mulai dari O sub I, E sub I. Nah, X kuadrat hitungnya bisa kita lihat 2,26667. Maka kesimpulannya X kuadrat atau 2,26667 lebih kecil dari X kuadrat pada tabel. Nah, nilai X kuadrat dihitung, nilai X kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0, yang berarti diterima. Pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.